Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Instagram Kak Ratu dan Kak Feni? Terima kasih selalu bergabung dan diskusi dengan kami. Pertama-tama mari kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang dianugerahkan kepada kita semua sehingga diberi kenikmatan berupa kesehatan jasmani dan rohani untuk hadir dan bertatap muka di live IG dalam acara Road to Talk Show Part 2. Dan hari ini adalah hari kedua kita bertemu bersama. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada segenap sahabat yang dengan tulus dan ikhlas meluangkan waktu untuk menghadiri acara ini. Mari kita buka acara ini dengan membaca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, dan membaca Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, kali ini saya dan Kak Feni sambil menunggu Kak Feni masuk ya, akan membicarakan atau diskusi terkait dengan dua tema bakat, yaitu bakat communication dan signifikan. Communication adalah jika dilihat dari deskripsinya adalah mudah sekali untuk mengungkapkan apa yang difikirkannya. Ya, oke, Kak Feni sudah. Ya, mudah sekali mengungkapkan apa yang dipikirkannya melalui kata-kata atau tulisan yang mudah dimengerti oleh orang lain dan dapat mengangkat sebuah topik sederhana menjadi menarik dengan bumbu-bumbu kata-kata, ya. Kemudian senang menjelaskan, menjabarkan, bercerita, berbicara di depan umum dan menulis. Dan orang yang dengan berbakat communication ini mudah menyatakan pikirannya kepada orang-orang dan bisa menjadi seorang pembicara atau presenter yang baik. Baik, orang dengan bakat communication. Assalamualaikum Mbak Ismi. Mbak Ismi, jika mau bergabung silakan aku invite ya. Silakan Kak Feni dan Bu Ismi sudah aku invite. Ya. Siapa yang masuk duluan ini? Oh, Bu Ismi. Silakan Bu Ismi. Ini masih ya, mengantar anak. Jam antarin. Apa kabar Bu Ismi? Ya. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Mana Kak Feni? Mana Kak Feni? Ini udah aku invite yang kedua kalinya. Aku juga. Assalamualaikum. Sudah jelas? Suaraku udah jelas? Suara kamu ini sudah jelas. Suara Bu Ismi. Baik. Ya, kali ini kita akan diskusi terkait dengan bakat communication dan signifikan ya, ini dan apakah Kak Feni dan Bu Ismi memiliki bakat communication atau signifikan? Kebetulan kalau saya dua-duanya putih. Dua-duanya putih. Baik. Karena communication-nya merah, communication-nya sebentar. Iya, communication-nya aku di posisi di 7. Ya, signifikannya tapi nomor 26. Jauh banget ya. Iya. Baik. Jika communication ini adalah orang-orang yang mampu menjelaskan secara lisan dan tulisan dengan baik ya, Kak Feni dan Bu Ismi. Kak Feni melihat aku seperti itu, Kak Feni? Ya sih, kalau
sudah di atas panggung ya. Sudah disiapkan sehingga komunikasinya penyampaian pesan pilihan kata-katanya juga bagus gitu kan. Ya, saya sambil masuk ini password. Baik, ya. Ya memang kalau aku kadang nggak menyadari sih ternyata aku communication gitu, dan ketika SMA, oh iya yang aku ternyata ada memiliki bakat communication gitu. Yang paling aku sukai itu adalah ketika mendengar sesuatu dari orang itu, kemudian aku olah lagi, kemudian menyampaikan kembali. Nah itu aku senang banget gitu. Dan kemudian aku kan di ininya dia apa namanya sebagai motivator ya kan, yang di influencing ya, potensi kekuatan itu sebagai motivator. Jadi itu mungkin sangat berikat sekali dan sangat terkait dengan karakternya mungkin ya kayaknya, kemudian gitu, dan learner ya Kak ini ya. Jadi jadi sebagai pengajar akhirnya terasa tambah terasa. Gitu. Baik. Hanya kan kalau saya ngajar berbicaranya tidak terlalu banyak kan ya Kak ya, banyak eksperimennya dibagi caranya, jadi nanyanya yang banyak. Ya. Karena itu makanya kemudian sebagai guru memiliki kekhasannya masing-masing ya Kak Feni. Dan apa Kak Feni kemudian berada di gurunya itu sebagai guru IPA gitu kan. Karena memang banyak percobaan terkait dengan bakat yang dimiliki Kak Feni juga adalah analyze gitu kan. Sehingga nyambung sekali dengan apa yang dilakukan di sekolah gitu ya. Ya. Jadi unggulannya bakat komunikasi ini adalah kuat memberikan perhatian dan fokus pada pesan-pesan penting ya Kak ya. Mereka sekali menemukan kata-kata yang tidak hanya dalam pikiran mereka sendiri tapi juga kepada orang lain. Dan mereka bisa menjangkau dan terhubung dengan orang lain secara berarti ya Kak ya. Nah, ini barangkali apakah mungkin orang-orang presenter atau misalnya sales gitu yang memerlukan komunikasi dengan orang lain tidak memiliki bakat communication nih, kalau misalnya komunikasinya rendah begitu Kak Feni dan Bu Ismi, barangkali ada pengalaman yang bisa diceritakan kepada audiens seperti itu ya yang mendengarkan kita. Ya biasanya kalau yang dorongan komunikasi yang lemah kan bicaranya tidak panjang lebar, secukupnya aja biasanya gitu. Iya. Terus kalau harus bicara di depan umum, biasanya dia harus punya kayak kepean gitu kecil di depan dia udah mempersiapkan dulu gitu kan semuanya. Karena ketika menyampaikan pesan kan ada dorongan bakat lain lagi ya. Ketika dia harus berbicara di depan umum berarti ada bakat lain lagi, bisa mungkin dia punya bakat signifikan gitu kan, sehingga dia mempersiapkan kata-katanya dengan persiapan dulu sebelumnya. Kalau kayak saya di waktu ngajar pertama kali itu bikin catatan dulu sampai semua kata-katanya tuh apa sih yang mau diomongin di depan anak-anak gitu. Apa sih pertanyaan yang harus dilakukan. Nah itu yang saya rasakan begitu pada saat awal-awal mulai mengajar, itu mempersiapkan dulu semuanya apa yang akan diomongin. Tapi setelah sering gitu kan, kalau udah sering kan jadi udah oh iya ini udah kayak jadi suatu rutinitas ya yang dilakukan untuk komunikasinya. Tapi kalau awal-awal tuh baru pertama kali ya harus bikin catatan gitu. Ya, bukan berarti yang tidak memiliki bakat communication adalah orang-orang yang tidak bisa bicara di depan umum ya Kak. Memang ada bakat yang lain kan kemudian bisa backup itu gitu. Jadi bukan itu Kak, ini yang tidak memiliki bakat komunikasi yang cukup setuju ya Kak Feni ya. Jadi Kak Feni bahasanya tidak terlalu banyak sehingga
banyak catatan-catatan yang ditulis oleh Kak Feni. Seperti itu ya Kak Feni ya. Kalau Bu Ismi ada pengalaman tersendiri terkait dengan communication ini? Memang communication saya bilang itu abu-abu. Dari kata Kak Feni tadi, kalau misalnya mau bicara hukum itu memang perlu latihan, perlu mungkin keputusan atau nggak poin-poinnya lah, poin-poin apa sih yang mau dibicarakan. Tapi kalau kita sudah menguasai bahan apa yang mau dibicarakan itu sebetulnya lebih mengalir ya. Tapi memang ada bahan yang tapi untuk kata pembuka terus harus bagaimana selanjutnya, nah itu memang harus kuat itu dia akan lebih ngeflow gitu, ngalir gitu. Tapi kalau buat yang abu-abu memang ada persiapan di luar topik ya. Kalau sudah masuk topik biasanya yang saya kuasai lah gitu. Biasanya sih ya gitu. Iya. Jadi saya pernah punya ngerasa punya pengalaman dikit juga. Ya. Pas kemarin tuh lagi ngobrol gitu ya sama lawan. Bisa bicara panjang juga ya. Saya bicara panjang lebar ngomong karena yang diomongin sesuatu yang jadi passion kita gitu. Dan itu harus bicara tentang kalau bagaimana cara ternyata bisa panjang nih kita ngobrolnya gitu kan. Bicaranya bisa panjang, pesan yang disampaikan juga banyak. Ternyata ketika satu bidang sudah kita sangat kuasai, akhirnya kita bicaranya juga sudah mengalir aja gitu. Biasanya tidak tinggi, harusnya kita di ke atas. Kalau kayak yang lain langsung biasanya dikasih mic udah ngomong sejam 2 jam jangan berasa. Saya harus sesuai dengan minat belum bisa bicara agak panjang. Baik. Ya, jadi ketika tema yang dibicarakan adalah tema yang sesuai dengan apa yang misalnya terkait dengan pelajaran sains gitu ya, kemudian Bu Ismi mungkin yang lainnya, sehingga ketika bicara walaupun bukan atau tidak memiliki bakat communication, maka bisa dilakukan juga ya 1 jam 2 jam gitu ya untuk bicara seperti itu. Begitu ya Bu Ismi ya. Kak Feni sepertinya sinyalnya kurang baik ini. Iya, betul. Saya tuh ngecek sinyal dulu nih. Kenapa? Iya. Aman. Harusnya aman. Biasanya kalau misalnya temboknya atau apanya gitu terlalu tinggi, nggak sih? Kenapa? Temboknya sinyal gara-gara di tembok tinggi. Gitu ya? Enggak ya? Mungkin karena ramai. Baik. Ya, ini jika kita akan bicara terkait dengan bagaimana Bu Ismi, silakan Bu Ismi bicara. Orang communication ngomong sedikit gitu. Tapi bukan perempuan kali ya walaupun mah abu-abu, tapi kalau udah ketemu sama yang karena Renata kuat juga ya. Jadi itu bisa nyerocos panjang Kak. Iya, katanya kan kalau misalnya laki-laki cuma 1 kata, perempuan banyak banget gitu kan ngejawabnya gitu kan. Nah, apa itu kaitannya dengan bakat communication, apakah nyambung gitu ya? Walaupun misalnya pertanyaannya apa, terus kemudian yang dijawabnya apa gitu. Apakah itu terkait dengan banyaknya kata yang dimiliki gitu, atau sebuah kualitas yang disampaikan, begitu ya Kak Feni ya dan Bu Ismi ya. Pasti kalau menanggapi pernyataan ini. Kalau communication kan lebih ke ada pesan yang disampaikan dengan saya. Fokusnya ke sana. Kalau kita ngobrol, tapi kalau dalam obrolan disampaikan bisa jadi dan sesuai dengan itu. Kalau yang komunikasinya rendah.
Iya, diambil Kalau apa namanya kebutuhannya nih kak, Kak Ratu punya communicationnya kayak gini ya, di 7 teratas. Butuh tempat ya sih buat melakukan communicationnya gitu, atau butuh orang nggak sih buat melakukannya? Jadi kalau nggak ada orang gitu yang mendengarin kita menyampaikan pesan tuh kayak gimana gitu, itu nggak sih kak? Gimana Kak Feni? Apa kebutuhan dari orang yang berbakat communication itu apa aja sih untuk sehari-hari? Artinya kan ketika kita punya bakat kuat kan tingginya kita mungkin ada dorongan bakatnya terpakai karena misalnya enjoy Ya. ruang-ruang yang diciptakan oleh Kak Ratu ini dorongan itu. Oh iya. Aku sebenarnya ketika communication itu ada di aku sendiri, ketika dikonfirmasi aku sendiri merasa iya gitu, karena aku tidak melihat aku memiliki bakat ketika bicara di depan itu lancar dan sebagainya, kemudian memukau dan sebagainya gitu. Karena aku tadinya tidak merasa seperti itu tuh Kak Feni dan Bu Isri. Kemudian aku kok lebih nyaman ketika menulis sesuatu gitu kan, di status kah atau di apa gitu kan, dan kemudian pelan-pelan belajar terkait dengan menulis gitu kan. Itu bisa lebih cepat mengalirnya daripada aku bicara di depan panggung, karena kaitannya dengan bicara di depan panggung itu kan ada bakat-bakat lain juga seperti kepercayaan diri gitu kan, dimana kepercayaan diri aku juga tidak terlalu tinggi gitu kan. Nah itu yang harus dibangun. Kemudian dengan berjalannya waktu aku ada yang memberikan support untuk ternyata aku punya bakat itu dan itu bisa dilakukan begitu. Dan ketika aku coba pelan-pelan gitu ya alhamdulillah, meskipun belum terlalu sempurna, kalau aku melihat belum gimana gitu. Cuman yang lebih terasa adalah ketika aku bisa mengambil dari orang lain, misalnya pesan sesuatu kemudian aku rangkum kembali, kemudian aku coba lagi, dan ideasi aku itu kan orang pun, jadi di situ aku bisa dengan bebas ketika aku tidak terikat dengan siapa-siapa. Aku punya ide kemudian ingin menyampaikan sesuatu dalam bentuk tulisan, maka aku sampaikan seperti itu Kak. Jadi lebih banyak ke tulisan ya Ya, kalau aku lebih banyak ke tulisan, walaupun sekarang dengan lisan seperti ini dengan cara live, kemudian menyampaikan gitu, dan belajar bagaimana cara menyampaikan yang baik. Kemudian ternyata dengan kita bisa sharing seperti ini tentang bakat dan minat anak, kemudian bakat kita sendiri, self awareness yang ini kita coba sampaikan kepada orang-orang betapa lebih mudahnya ketika kita sudah memahami diri sendiri untuk bisa lebih terpandu ya kan, sehingga bisa lebih bermanfaat begitu. Ini yang aku belajar sekarang ini dengan live IG seperti ini. Ruang yang diciptakan oleh Kak Ratu ya, karena butuh audiens dan ada yang mendengar pesan yang kita sampaikan. Betul. Awalnya kan yang senang bicaranya, yang perlu diantisipasinya ketika bicaranya kepanjangan, kebanyakan sampai nggak sadar kalau sebenarnya dibicarakan kurang efektif. Ini sebenarnya yang harus diantisipasi oleh orang-orang itu. Iya. Baik. Tadi kita sudah bicara terkait dengan jika bakat komunikasi rendah, ya itu bisa support bakat-bakat yang lainnya gitu ya, Kak Feni dan Bu Isni. Sehingga contekan, kemudian terkait dengan apa yang dipahami, dimengerti tema-temanya itu mungkin akan mengalir dengan mudah begitu ya. Dan profesi yang memerlukan bakat komunikasi di sini adalah pengajar ya, pengajar, sales,
marketing, humas, kemudian juru bicara, gitu kan, juru kampanye, MC, gitu, pelayanan, pelanggan, dan penulis. Nah, makanya kemudian berusaha untuk, walaupun tulisanku belum sebagus penulis-penulis yang lainnya ya, dan aku pikir semuanya juga ada bakat dari penulis ketika bisa menyampaikan sesuatu atau memberikan sesuatu ide, gitu kan. Tapi ini juga bisa menulis terkait dengan pelajaran sains, gitu ya. Tapi ini dan Bu Ismi barangkali ada pengalaman menulis. Ada. Oke, silakan boleh diceritakan kepada kami. Saya sebulan yang lalu diajak di kelas tulis. Kita sama-sama dari jurnal gitu. Terus kemudian kita coba bikin mana gitu. Antara saya buku antologi gitu. Kita bisa sekarang gitu kan. Nah, kita dibatasi, kita menulis itu minimal skala waktu itu. Nah, ya cuma 5 alat saja, jadi kayak cerpen lah. Setiap hari selama aduh 15 halaman, satu halaman aja kayaknya banyak deh. Apalagi mau saya kembang. Nah, mulai yang kita bisa begini, udah akhirnya saya mulai beli ini bisa kembang lagi nih terus, gitu kan. Nah terus akhirnya terakhir itu buat ketemu 15 halaman itu bikin doa banyak terus 15 ketika aku ya kan alik tapi ya itu rasanya. Baik, ya. Berikut ada tadi pengalaman bagaimana Bu Ismi menulis gitu ya, bahwa ternyata menulis itu tidak mudah. Ketika kemudian di pertengahan perjalanan perlu sekali untuk bagaimana ide-ide atau tulisan-tulisan itu tidak banyak mengalir dengan mudah, dan ternyata pengalaman itu tidak hanya juga terjadi kepada yang pemula, tetapi yang profesional pun juga mengalami hal yang sama, begitu ya. Karena semakin banyak membaca, gitu, semakin bisa kita menulis mengalir dengan mudahnya gitu. Sama ketika aku juga begitu sih, Bu Ismi, sama juga. Bagaimana ketika menulis juga nggak gampang gitu. Bagaimana teman kita atau bacaan yang banyak itu perlu kita lihat, perlu kita baca ulang gitu, supaya kita mau tertariknya juga terhadap menulis apa gitu kan, menulis di genre apa, genre anak-anak, kemudian di ibu-ibu atau di pada anak-anak juga itu juga perlu ada kelas-kelasnya gitu. Kemudian di anak-anak pun juga yang terkait dengan pendidikan atau apa itu juga, makanya menjadi penulis juga sangat luas ya, itunya tempat-tempatnya ada di mana-mana. Begitu, Bu Ismi dan Kak Feni. Iya. Kalau kita lihat aktivitasnya dari seorang communicator kan ada 4 kalau nggak salah dari communicatingnya sendiri, kemudian corresponding, lalu entertaining dan presenting. Nah, dari 2 yang terakhir yang entertaining sama presenting, maksudnya orang-orang entertainment ya rata-rata membutuhkan bakat communication ya. Iya. Nah dari situ kita bisa mengembangkan banyak profesi sih. Salah satunya motivator untuk ya interpreter, itu juga bakat communication, kemudian juga pendidik juga ya sebagai guru. Jadi ternyata sebenarnya itu ya bakat communication, tetapi yang punya bakat mungkin akan lebih mudah menyampaikan ke anak-anak. Kalau kayak saya kan harus mengatur dulu segala sesuatunya supaya tersampaikan dengan baik. Iya, betul Kak. Bagaimana kalau seorang entertainer tidak memiliki bakat communication ya Kak?
itu kalimat-kalimat yang disampaikannya mungkin tidak terlalu kuat mungkin ya, seperti itu mungkin ya Kak ya. Presenter, jalan gitu Iya, ya. presenter. Ketika ada penekanan atau apa namanya pengumuman-pengumuman penting, jika tidak ada bakat communication maka barangkali yang tersampaikannya akan terasa hambar mungkin ya Kak. Iya, jadi Mungkin kalau misalnya nggak punya bakat communication dia nggak bisa menjaga dengan baik begitu dan tidak ada flowingnya yang lancar mungkin juga ya kesulitan dan akhirnya orang yang mendengarkannya ini apa sih gitu kan mau menyampaikan apa gitu kan kalau dari bahasa Sundanya dibilangnya pabelit gitu ini apa gitu mau menyampaikan. itu kalau pas siang apa dulu tuh yang paling repot kan pas yang pagi hari kita ada morning talk gitu kan pagi-pagi. Kadang-kadang suka mati gaya tuh pagi ya, ada ngomongin apa? Dengan selentingan di luaran gitu, itu ada masalah ini masalah itu. Terus belum masuk kelas tuh doa ya Allah mungkin apa yang harus sampaikan. Itu jelas, ngomong, terus atau ngomong aja gitu. Ternyata yang disampaikan yang dibutuhkan oleh anak-anak itu rasanya, oh ini kayaknya bukan aku yang ngomong deh. Iya. Ya sebenarnya memang sih kalau yang bakat communication itu jauh lebih bisa mudah menyampaikan dengan baik dan kemudian lebih mudah menangkapnya begitu ya Kak. Bukan berarti apa namanya orang-orang yang kalau yang tidak punya bakat mungkin lebih sulit untuk menyampaikannya dengan jelas mungkin seperti itu ya Kak maksudnya ya Kak ya. Iya, betul. Baik, kita akan masuk ke signifikan ya Kak Feni dan Bu Ismi. Ada yang belum disampaikan terkait dengan communication? Ada yang mau disampaikan Kak Feni dan Bu Ismi? Mbak, silakan. Kita coba Silakan Bu Ismi. dulu ya. Setelah nanti ada berkaitan antara communication dan Tapi ini Bu Ismi mau bertanya dulu nih Kak Feni. oh, Silakan Bu Ismi. Kalau pada anak-anak KPD kan yang apa ya, anak-anak ya sekolah misalnya, ada anak-anak usia SD mungkin takut sampai kelas 3 kan disitu mereka apakah sudah bisa melihat bahwa anak ada atau mana kita menilai kan ada anak belum mungkin jadi belum kan tapi baru sebatas mengamati kayak gimana tuh gimana ya? Saya pernah tapi saya bukan karena saya ngajarin dari kelas 4, kelas 5, kelas 6 gitu ya. Jadi saya kurang pengalaman di kelas rendah. Gitu. Tapi ada beberapa hal sih yang saya suka lihat di kantor. Dan anak ini punya bakat communication. Yang pertama, dia nggak pernah kehabisan bahan bicara. Ketika di kelas pasti cari kesempatan untuk bicara. Baik bertanya atau mengomentari apa yang disampaikan. Saya bisa melihat tapi kayaknya punya bakat bicara di bakat communication. Yang kedua pada saat mereka harus presentasi. Yang punya bakat komunikasi itu presentasinya asik aja ya. Didengarnya enak dan disampaikan jelas, itu yang saya lihat. Atau ketika misalnya mereka kalau saya kan karena saya pegang data maka kadang suka ada presentasi hasil karya sains. Nah itu ada beberapa anak yang ini anak keren banget cara itu saya sampai tertarik banget dengan apa yang dia kerjakan hasil karyanya, padahal hasil karyanya itu sangat sederhana tapi dia mampu menyampaikan dengan bahasa yang bikin orang tertarik dengan apa yang dia bikin gitu. Itu saya ada ini communication. Ada lagi yang kalau bermain kata itu dia bisa bikin kata-kata yang kita tidak terpikirkan gitu. Nah itu dia bisa ada gitu kata-kata itu. Kadang-kadang juga jadi salah satu indikasi sih buat saya. Oh ini kan kemungkinan ada bakat komunikasi. Tapi kan setelah harus
di stimulus lagi, maksudnya dicoba lagi yang lain seperti apa. Karena memang beda-beda ya antara anak. Tapi saya hanya bisa bedanya dari sana. Ini sih pengalaman saya ya, mengajar tuh melihat anak-anak tuh seperti itu. Bagaimana Bu Ismi? Ya, karena saya punya anak yang umur 9 tahun, jadi saya masih mengamati ya, masih status mengamati. Kadang-kadang, apalagi kemarin ini dengan pembelajaran online, kan mereka kan bikin presentasi gitu kan. Kadang-kadang video presentasi, nah itu antara kalau video agak kan grogi gimana, tapi kalau udah cerita itu, wah, makanya lagi masih mengamati gitu. Tapi makasih Kak. Coba aja, iya, dicoba ini ya, ikut kelas-kelas public speaking gitu Bu Ismi. Coba ikut kelas public speaking misalnya. Terus kelasnya dulu apa ya namanya? Kita pernah ikut, atau saya pertama sih dulu tuh pernah ikut workshop menulis skenario nggak salah ya waktu itu ya, pernah ya. Jadi kita coba-cobain aja Bu untuk yang kelihatan bakat communication-nya kita cobakan dalam berbagai aktivitas yang kira-kira memang berkaitan dengan komunikasi kayak public speaking, menulis, lalu lagi ya kayak kalau dia senang samping juga ya, berarti kan seperti melakukan desain kayak gitu tuh bisa juga jadi menyampaikan pesan lewat suatu bentuk gitu ya, bisa juga storytelling misalnya. Jadi lihatnya banyak kesempatan sih sebenarnya beda anak-anak yang punya bakat komunikasi untuk mencobakan kemampuannya lebih banyak. Iya. Peluangnya banyak. Ya, les-les yang terkait dengan bagaimana mengetahui bahwa anak tersebut memiliki bakat communication seperti itu ya Kak ya. Oke, terima kasih Bu Ismi atas kehadirannya. Terima kasih. Silakan Bu Ismi. Ya, terima kasih. Ya. Langsung disilang saja di pojok kanan atas. Ya, baik. Ya, Kak Feni. Tadi Bu Ismi ingin mengetahui terkait dengan communication yang dimiliki oleh anaknya, apakah anaknya berbakat communication atau tidak, begitu ya Kak ya? Ya. Memang sih kalau ke anak-anak kan kita belum bisa bilang ini pasti punya bakat ini gitu kan, ya karena dari hasil pengamatan ya juga kita memang harus dicobakan dalam berbagai aktivitas supaya ketahuan memang nantinya kan yang bisa bilang oke saya punya bakat komunikasi ya anak itu sendiri kan, kita kan hanya bisa memberikan jalan-jalan aja gitu lewat mana kan mereka sendiri ya kan. Kadang-kadang yang kita amati kayak itu dia, tapi ternyata buat si anak aku nggak merasa gitu kok, cuma suka aja kegiatannya bisa jadi kan nantinya gitu. Betul Kak Feni, betul sekali. Karena itu kalau di usia anak yang sampai di bawah 15 tahun itu belum terlalu terlihat secara ini ya bakatnya ya Kak Feni. Jadi berikan kepada mereka pengalaman-pengalaman atau aktivitas-aktivitas yang terkait dengan bakat yang mereka miliki, begitu ya Kak Feni ya. Ya, kita akan masuk ke bakat signifikan ya Kak Feni. Ya, betul. Ya, bakat signifikan ini jika dideskripsikan senang menjadi pusat perhatian, suka dikenal, suka didengar, diakui, serta dihargai banyak orang atas keunikannya dan keistimewaannya yang dimilikinya. Ini aku tuh langsung ini apa? Mikir gitu, apakah kalau ketika kita misalnya live gitu ya Kak, atau misalnya mau posting sesuatu, kemudian ini kita langsung melihat juga terkait dengan berapa orang yang mau gitu dan melihat, kemudian berapa orang yang
yang mengkomentari apakah itu termasuk kita gitu. Kemudian ya ingin sekali menjadi pusat perhatian gitu di akun gitu kan. Makanya kemarin itu Kang Firman langsung mengkonfirmasi kepada aku nih, jangan-jangan kamu punya bakat signifikan gitu. Enggak, aku signifikan, aku di 20-an gitu kan. Nah, gitu. Nah ini yang, tapi juga aku juga kan beberapa kali sering juga melihat beberapa orang yang memview gitu kan. Suka juga kalau misalnya ada yang banyak memview, apakah itu bagus hype dengan gitu kan. Iya sih, tapi kan balik lagi kan rasa nyaman ketika menjadi pusat perhatian itu ada apa tidak gitu kan. Tadi itu ketika kegiatan itu easy, ya katanya enjoy, easy, excellent, kemungkinan bahkan itu ada. Mungkin kalau mungkin di kartu kalau ada misalnya mungkin nggak ada yang itu teratas kan tirakat lah. Karena kan sudah mungkin karena ada tujuan lain jadi dan mungkin ya pribadi sebagai motivator kan berarti ada hal yang harus dilakukan oleh diri kita untuk menyampaikan pesan pada orang lain melalui dirinya. Jadi jangan dicoba aja kan. Mungkin ada bakat signifikan. Jadi kan sekarang yang perlu adalah kalau yang dalam usia mengakui dan tidak mengakui kan. Karena kan gini, kalau bakat signifikan itu kan jurusannya jelek kan, narsis. Gitu ya. Banget sih jadi pusat perhatian gitu kan. Jadi mungkin kan dalam bayangan kita itu bahkan nggak begitu bagus ya. Jadi aku nggak berdoa gitu, denial. Padahal sebenarnya ada. Gitu. Kan bisa jadi gitu. Nah kalau saya kan sekarang dalam proses sekarang kan dalam keadaan saya tidak nyaman ketika harus tampil di depan misalnya. Tapi pada saat dulu waktu kecil kan pernah hari juga gitu ya. Ya harus tampil di panggung ya nyaman-nyaman aja gitu. Jadi sih juga kadang apa ya mungkin beda aktivitas jadi rasanya beda. Mungkin itu ya yang terjadi. Kalau saya nggak terlalu suka yang harus sendirian di depan tamu. Tapi sering banget tuh dulu tuh dikasih panggung tapi itu juga heran. Terjadi dikasih panggung untuk nari gitu, padahal aku nggak suka nari. Iya ya, orang-orang signifikan yang disebut dengan narsis ini lebih memilih untuk berasosiasi dengan orang-orang yang memiliki kredibilitas dan profesional, kemudian menjadi sukses gitu. Jadi orang-orang ini kan memilih orang-orang yang oke gitu ya, Kak Feni ya. Ya dia dan sangat independen dan menginginkan pekerjaannya menjadi sekedar pekerjaan, pokoknya dia orangnya mandiri gitu ya, Kak Feni ya. Ya, artinya kalau misalnya dia tidak mendapat apresiasi lah dari apa yang dia lakukan, apa yang dia kerjakan, itu bisa agak bikin down dan orang bilang karena kan kurang diapresiasi sama yang lainnya, jadi kayak merasa mereka tidak dikenali dari baik apa yang mereka lakukan ataupun yang sudah mereka kerjakan, jadi seolah-olah tidak dikenali, tidak dihargai. Mereka kan senang diapresiasi ya, kalau orang ketika mereka juga senang diapresiasi oleh orang lain. Oke. Ya. Karena itu dia memiliki keunggulannya adalah mereka memulai dan mengakhiri dengan apa ini? Perbedaan yang ingin mereka buat. Jadi mereka membuat sesuatu yang berbeda begitu ya, Kak Feni ya. Di dunia tempat yang lebih baik dan karena itu mereka ada di dalamnya. Jadi mereka memang pengen jadi star gitu ya, Kak ya. Di kumpulan orang-orang tersebut gitu ya, Kak Feni ya. Iya. Oke. Dan jika misalnya tema signifikannya ini adalah lemah, begitu ya Kak Feni ya. Kalau di sini dituliskan adalah dia harus
peka begitu ya, harus peka terhadap masalah persepsi atau citra terhadap orang, terhadap dirinya gitu ya dari orang lain gitu. Kemudian menemukan teman yang kemudian bisa membantu untuk bisa menghargai diri gitu kan, untuk kesuksesannya begitu. Nah itu kalau misalnya bakat signifikannya rendah begitu Kak Feni. Nah kalau dari strength tipologinya gimana nih Kak Feni? Dia apa ya aja ya Kak Feni? Strength tipologinya ya. Oke, signifikasi itu di strength tipologinya ada oke, kayak marketer gitu kan, itu salah satunya perlu juga ya, komunikasi kan, seller, communicator, kemudian juga sebagai utusan kayak ambasador untuk pesan itu kan perlu juga ya. Kalau ya ingin merasa ingin tampil di depan, dan mungkin itu perlu juga gitu. Bakat signifikan di tempat ini kan, kalau kita lihat marketer apa ya aktivitasnya ya. Oke, advertising, marketing, development, advertising. Ya, aktivitas-aktivitas ini gitu ya. Ya. Lebih ke arah generating idea sih ya, jadinya bakat-bakat signifikasi juga butuh bisa tampil, karena kan tadi yang entertaining misalnya bisa terasa juga di situ kan. Ya, karena itu peran dan profesinya ini dia bisa jadi presenter juga, MC, juru kampanye, dan sales. Sebenarnya ini apa namanya hampir sama ya peran dan profesinya dengan communication ya Kak. Iya, karena kan memang mereka butuh komunikasi juga. Jadi ketika mereka akan tampil, yang ditampilkan apa, itu kadang-kadang butuh juga ya bakat communication ya. Walaupun belum tentu bicara, kan bisa saja dalam pesan, bisa juga dalam bentuk gerak tubuh gitu kan. Tapi yang terpenting kan ada pesan yang disampaikan supaya orang sertifikasi ini juga tidak sekedar tampil, yang memang harus mengembangkan dirinya. Salah satunya ada pesan yang disampaikan ketika mereka tampil gitu kan. Jadi nggak sampai dibilang narsis aja nih gitu. Jadi persamaan antara communication dan signifikan adalah mereka tampilnya itu ya Kak Feni ya. Apa ya, kalau misalnya dari kekuatan istilahnya kan signifikasi ini mendapatkan apresiasi. Nah selama ini kan kita kalau mengapresiasi seorang berarti ada karya atau ada pesan yang mereka lakukan gitu kan. Nah mungkin di situ sih kesamaannya gitu. Kalau si communication kan dia menyampaikan pesan sebenarnya kan, si konstrennya kan menyampaikan pesan. Orang signifikan yang senang tampil di depan, kalau tanpa pesan kan ya orang susah untuk menghargai atau mengapresiasi. Tadi dia tetap saja harus melakukan sesuatu yang kira-kira apa yang dilakukan juga ada message di baliknya, supaya nggak jadi hanya sekedar tampil. Iya. Jadi mereka sama-sama menyampaikan pesan ya Kak ya. Jadi menampilkan sesuatu yang bisa bermanfaat buat orang lain, baik itu karya ataupun pesan yang ingin disampaikan. Ya. Oke, karena memang kan ini sama-sama, karena perannya hampir sama gitu, bahkan ya ini sama kan nih perannya gitu, meskipun ternyata bakatnya jauh berbeda gitu. Sementara aku juga kan communication-nya di 7, sementara apa namanya signifikannya di nomor yang berapa. Walaupun ini mungkin kata Kak Feni coba dikonfirmasi lagi atau melakukan TMA kembali, boleh sih Kak. Ada TMA yang enggak sih, saya nggak menyarankan TMA kembali, rasakan dulu aja. Masih terlalu deket Kak.
Tapi kalau misalnya TMA itu terlalu dekat, jaraknya juga sayang loh Kak Feni. Kayak aku kemarin juga TMA-nya cukup dekat gitu dari yang Kak Feni ke yang kedua gitu. Dan itu jauh juga beda gitu hasilnya. Gitu. Kata Teh Arum kan itu harus berdasarkan kondisinya bisa kondisi. Iya betul. Kalau aku kan memang lama ya dari awal TMA itu tahun 2015 saya baru SMA lagi kan kemarin tuh 2022 TMA lagi. Ya beberapa yang saya konfirmasi memang salah satu Mbak Kemen yang saya konfirmasi, oh ya ini benar bisa. Sebelumnya kan saya hindari. Iya. Ada yang jauh berbeda ya Kak Feni? Atau hampir sama? 7 bakat kasih 4 bakat teratas sih cuma bolak-balik aja sih nomornya. Cuma bolak-balik aja sampai 4 sampai 5 sampai 5 bakat. Yang beda cuma itu aja sih, komen sunnah jauh. Pasti caranya hampir sama, input karena masih ada sebenarnya. Ini yang menarik ya Feni, terkait dengan 7 teratas bakat ataupun misalnya 14 bakat teratas begitu. Itu kan urutan, tapi kemudian ada pernyataan kembali juga ternyata itu bukan urutan, itu bukan nomor gitu. Jadi gimana cara memahami terkait dengan 7 bakat, 14 bakat, tapi itu tulisannya bukan berdasarkan urutan, tapi itu 7 bakat urutan. Jadi gimana? Di mana yang bilang bukan urutan? Iya, jadi tidak berdasarkan urutan ternyata, bukan berdasarkan nomor gitu. Atau banyaknya pilihannya. Apakah itu terkait dengan titik-titik yang ada, Kak Feni? Jadi kan kalau misalnya yang di 34 bakat apa sih sebenarnya itu urutannya dari nomor 1 itu yang terkuatnya apa? Karena kita memilih pernyataan tersebut kan. Ketika pernyataan kita memang paling banyak di sana, otomatis kita menjadi dorongan yang paling kuat ya. Dorongan paling kuat yang ada di diri kita. Nah, yang repot memang ketika ada yang ada di diri. Tapi di antara titik itu aja, karena itu skornya sih sama, Berarti kan kita belum bisa membedakan dorongan mana sih yang lebih kuat di antara yang ada di titiknya tersebut gitu kan. Sehingga kita pada pernyataan masih belum sesuatu yang yakin banget gitu bahwa semua ini memang sesuai dengan bakat yang itu gitu misalnya kan ini skornya sama gitu. Di arah sana kalau misalnya dia form yang nggak ada titiknya 1 sampai 7 dan tidak ada titik sih kalau aku kira sudah sesuai karena kan artinya dia memilih pernyataan-pernyataannya sesuai dengan yang dia rasakan dorongannya makin kuat. Okay. Jadi sebenarnya itu kan 7 bakat teratas sebenarnya memang berdasarkan urutan yang terkait dengan jumlah banyaknya dia menjawab ya Kak Feni ya. Ya, kan misalnya pilihannya juga termasuk kan. Saya pilihannya sangat setuju. Jadi kan dia firm banget pernyataan itu dia berdasarkan dirinya seperti itu. Oke. Ya, karena ini kemarin pasti ini aku yang salah dengar apa gimana ya. Jadi khawatirnya ini urutan atau emang kan kalaupun misalnya ada urutan ya berarti emang urutannya begitu ya. Kecuali yang titik-titik itu ya, karena yang jawabannya sama ya. Setahu aku bukan urutan itu kalau di ST30. ST30 itu tulisannya yang ke bawah itu bukan urutan. Dia hanya berdasarkan ambilan dari apa yang kita pilih. Kan di sana nggak ada pernyataan yang banyak ya. Setiap satu peran tuh hanya satu pernyataan. Jadi kita mau pilih mana sih yang aku banget gitu kan. Nah, hasilnya yang di bawah itu bukan ST30. Iya. Baik. Ya, jadi bakat itu memang berdasarkan kalau misalnya kita sudah mengikuti TMA ya, atau tes untuk mengetahui bakat kita itu akan terlihat nanti ada 34 bakat. Nah, walaupun misalnya ada sahabat yang ingin melihat bakatnya aku itu sebenarnya apa gitu kan, yang secara free atau gratis, itu di ST30 ya Kak Feni. Kak Feni bisa menjelaskan terkait dengan ST30? Jadi kalau
eh, 34 bahkan jelas itu kita harus pakai terms assessment ya dari rama. Tapi kalau misalnya kita pengen tahu sebenarnya potensi kita ada di mana, dengan menggunakan ST30, kalau kita tahu potensi kita yang paling kuat di mana, paling tidak sudah bisa menggambarkan diri kita sesuai dengan pernyataan kita. Tapi pernyataannya masih kurang banyak gitu ya. Jadi belum sampai ke arah bakatnya, baru sampai ke kita firm dengan peran gitu yang kita suka. Itu lebih ke sana. Jadi pernyataannya untuk menyatakan peran kita dalam kehidupan kita suka seperti apa. Jadi pakai free, bisa diakses bakat.com, teman-teman bisa langsung dapat hasilnya. Ada juga course-nya penjelasan tentang ST30, tentang tipe peran-peran kita dan perannya itu ada di sana penjelasan. Tapi kalau misalnya bingung bagiannya, bolehlah menghubungi Karatu atau saya dijelaskan lebih lanjut. Iya. Jadi Tapi gitu. Tapi untuk awalan bisa ya Kak Feni, belum sampai ke dalam banget gitu kan. Kemudian ketika ingin mengetahui lebih dalam gitu kan bakatnya apa saja, kemudian ingin menguji kembali bakatnya, kemudian mengikuti TMA. Nah TMA ini memang ada budget yang harus disiapkan ya Kak Feni ya. Nanti bisa ada hasilnya, tapi juga memang sesuai kan dengan hasilnya yang di depan juga banyak. Kita bisa tahu tentang minat bakat, kita juga bisa tahu tentang bakat kita dan profil-profil kita ada di mana, potensi kekuatan kita apa aja, lalu ada strength cluster itu juga ada, jadi kita tahu aktivitas apa sih yang sudah sesuai dengan bakat kita. Lalu yang terakhir ada peran, tipologi peran seperti itu, tetapi ini sudah disesuaikan dengan dorongan bakat adaptasinya, tahu perannya kalian. Jadi ya wajar sih kalau misalnya dari itu juga biayanya nggak mahal sih. sesuai ya Kak ya. Iya sesuai. Iya, baik. Ya memang nanti jika memang misalkan ada sahabat yang ingin mengetahui lebih lanjut terkait dengan bakat, kemudian diarahkan ya kan nanti dari TMA tersebut kegiatan-kegiatan apa saja yang kemudian bisa literate gitu dengan bakatnya, kemudian yang bisa dimunculkan seperti apa, kemudian jika bakat lemah harus seperti apa, itu ada lengkap di TMA. Walaupun misalnya butuh teman untuk diskusi, maka bisa dengan Kak Feni atau dengan Kak Ratu, begitu ya Kak Feni ya. Dengan senang hati kita membantu dengan cara Baik, Kak Feni, ini kita sebentar lagi akan selesai, walaupun ini belum sampai 45 menit, maksudnya dari 37 ke 45 menit nanti tidak terasa ya Kak Feni ya. Kak Feni ingin menyampaikan sesuatu terkait dengan bakat communication. Oke, kita kan kemarin sudah bahas komen, ya sekarang komunikasi sama komunikasi. Yang kondisinya itu sebenarnya ketika dia berada di kelompok influence interest, maka bakat ini perlu kehadiran orang untuk mempengaruhi orang lain. Jadi kita harus mempengaruhi orang lainnya dengan kehadiran dirinya. Ya communication mungkin kehadiran dirinya bisa membantu mempengaruhi orang lain. Tapi kalau komunikasinya bukan tulisan, maka tulisannya yang hadir di depan orang lain yang bisa mempengaruhi orang lain. Jadi kan sebenarnya juga kehadiran dirinya di atas panggung itu bisa menginspirasi orang, mempengaruhi orang lain lebih ke arah sana. Jadi kehadiran yang itu yang akan mempengaruhi orang-orang di sekitar, karena kita sedang bahas bakat influencing talent dan bakat-bakat yang mempengaruhi orang lain. Jadi itu dari saya yang communication constraint-nya adalah menyampaikan pesan. Jadi untuk teman-teman yang senang menyampaikan pesan mungkin perlu mengasah bakat communication-nya. Teman-teman yang senang mendapatkan apresiasi, berarti bakat signifikansinya mungkin ada dan itu perlu diasah juga kemampuan untuk tampil di depan umumnya, sehingga apa yang dirasakan bukan untuk sampaikan ataupun menginspirasi orang lain itu bisa tercapai.
Baik. Ya. Untuk signifikan sudah ya Kak ya. Sama-sama Iya, sama. tadi juga sih saya sama Iya signifikan betul. semua. Iya. Berarti orang-orang ini memang dia adalah orang yang senang menyampaikan pesan ya Kak. Jadi walaupun bentuknya dengan berbeda ya Kak ini ya. Kalau yang Iya, jadi satunya Kak, itu mhm. ya kalau yang satunya secara kebutuhan ya, kalau orang komunikasinya itu audiens untuk mereka apa yang disampaikan didengarkan. Tapi kalau orang signifikan, mereka butuh audiens untuk mendapatkan apresiasi sebenarnya penghargaan dari audiens. Jadi sama-sama butuh audiens untuk mereka bisa berkarya dorongan bakatnya terpuaskan. Baik. Mereka butuh audiens ya. Ini yang perlu digarisbawahi bahwa bakat communication dan signifikan memerlukan audiens karena komunikasi yang tidak ada audiens nanti siapa yang mengakui keberadaan mereka ya Kak Feni ya, walaupun secara yang lebih kelihatan banget butuh audiens adalah orang-orang signifikan ya Kak Feni ya. Kalau orang-orang communication kan memang itu mengalir karena terkait dengan profesi, misalnya sebagai pengajar, kemudian sebagai MC ya. Kalau audiens ya, Pasti butuh audiens kan, kalau enggak mau ngobrol sama siapa? Ngobrol sama tembok. Ya. Sekarang dengan adanya ini sekarang ya, dan kemarin itu kemudian ada pandemi kan kita cuma ngomong-ngomong sendiri aja seperti itu. Audiensnya kan ya yang Pasti gitu ya, audiensnya pasti ya tidak terlalu interaktif. Iya begitu Kak Feni ya, memang dengan kemajuan zaman apapun sekarang kemudian bisa terjadi ya Kak Feni, dan itu kita kadang-kadang tidak menyangka dengan pandemi kemarin pun juga itu menjadi sebuah hadiah yang Masya Allah dari Allah begitu ya, diingatkan bagaimana kita harus menyadari ya, terkait banyak lah itu nanti bakat yang lain akan maju nih karena kita baru ngomongin terkait dengan communication dan signifikan. Signifikan, betul ya. Baik, insya Allah demikian diskusi kita gitu ya Kak Feni. Terima kasih Kak Feni yang selalu bersama kami untuk menyampaikan manfaat dari bakat-bakat yang dimiliki oleh masing-masing, di mana bakat-bakat itu berbeda-beda gitu. Tidak ada satupun dari hasil jika orang-orang yang pernah melakukan ini bukan itu adalah penguatan dari Kang Firman gitu. Bagaimana dari setiap orang, bahkan orang kembar pun ternyata hasilnya berbeda gitu. Tadi itu berbedanya Masya Allah gitu, dan kita bisa melihat bahwa setiap orang itu adalah unik gitu ya Kak Feni ya. Iya, iya mestinya bakat itu tidak bisa dilihat oleh sekedar tes ya, bakat itu harus dilakukan pastikan dengan kualitas. Sehingga pun apa ya? Baik Kak Feni, apakah kita bisa bertemu lagi besok jam 4 sore atau bagaimana? Insya Allah besok jam 4 sore ya, Insya Allah. Mudah-mudahan tidak ada masalah. Hari Insya Allah. Alhamdulillah kan. Iya. Hujan dari subuh ya sampai sore tadi ya lumayan sih. Jadi agak susah mencari kendaraan. Betul Kak Feni. Saya berterima kasih karena Kak Feni komunikasi terkait dengan apa yang sedang terjadi begitu. Jadi aku bisa langsung menginformasikan juga kepada audiens yang akan mendengarkan kita terkait dengan manfaat yang kita berikan sedikit saja ilmu yang kita punya kepada teman-teman. Terima kasih, sampai bertemu kembali besok insya Allah jam 4 sore bersama saya dan Kak Feni di IG kita. Saya Ratu Irfani, dan Kak Feni di IG-nya adalah Rumah literasi literasi alam. Iya, baik. Sampai bertemu lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sahabat yang sudah bergabung bersama kami. Sampai bertemu lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.